Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, kajian kita sudah sampai kepada soal yang ke-33 malam ini ya. Ya, setelah pada pertemuan yang lalu soal terakhir adalah ma hukmul amali bil qawanin al mukhalafa lil Islam. Apa hukum menggunakan hukum-hukum yang menyalahi daripada Islam? Maka dikatakan menggunakan hukum-hukum selain hukum Islam, kalau seorang mengamalkan dan sekaligus meyakini akan bolehnya hukum itu digunakan, maka terjatuh dalam perbuatan kufur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Dan kita sampaikan dalam pertemuan kemarin, pembahasan ini pembahasan yang sangat luas, sangat dalam, yang tergelincir banyak orang dalam memahami soal yang ke-32 ini, sehingga mereka terjatuh dalam pemahaman khawarij, pemahaman yang gampangnya seseorang mengkafirkan kaum muslimin selain mereka mengkafirkan pemerintah yang sah. Soal yang berikutnya, soal 33, saya baca soalnya, setelah itu kemudian saya ulang dan antum mengikuti. Setelah itu kemudian antum yang membaca, dan setelah itu kita terjemahkan soal tersebut. As-su'alu tsalitsu wa tsalatsuna. As-su'alu ats-tsalits wa tsalatsuna. Yaqulul muallifu hal yajuzu al-halafu bi ghairillah? Hal yajuzu al-halafu bi ghairillah? Al-jawabu la yajuzu al-halafu illa billahi. Al-jawabu la yajuzu al-halafu illa billahi. Ad-dalilu minal Qur'ani kul bala wa rabbi latub'atsunna. At-Taghabun ayat yang ke-7. Wad-dalilu minal hadits man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Sahihun rawahu Ahmad. Sa'aqra ya ikhwah wa antum tukarriruna jama'atan. Saya baca dan antum mengulang bersama-sama. As-su'alu tsalitsu wa tsalatsuna. As-su'alu tsalitsu wa tsalatsuna. La yajuzu al-halafu illa billahi. La yajuzu al-halafu
illa billahi la yajuzul halafu illa billahi ad-dalilu minal Qur'an kul bala wa rabbi latub'atsunna ad-dalilu minal hadithi man halafa bi ghairillahi faqad asyraka man halafa bi ghairillahi faqad asyraka sahihun rawahu Ahmad. Tafadhalu iqra'u sawiyan. Naam, sa'aqra maratan thalithatan wa tarjim wal ikhwa alladhina yuridun kitabata tarjama falyaktub. Saya ulang lagi, siapa di antara antum yang ingin memberi terjemahannya silakan diterjemahkan. As-su'alu tsalitsu wa tsalatsuna, soal yang ke-33. Artinya sudah lebih separuh isi buku kecil ini. Apakah yajuzu boleh al-halafu bersumpah bi ghairillah dengan selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala? Seorang berkata demi Lata, demi Uzza, demi Manat, nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Al-jawabu, jawabnya la yajuzu, tidak boleh al-halafu bersumpah illa billahi, kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalilu minal Qur'ani, dalil dari Al-Qur'an. Semua pembahasan di dalam kitab ini kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalilu minal Qur'an kul bala wa rabbi latub'atsunna. Kul, katakanlah, bala, benar, wa rabbi, dan demi Tuhanku, latub'atsunna, niscaya benar-benar engkau akan dibangkitkan. Ini jawaban dari pernyataan orang-orang kafir di mana mereka berkata, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka mengira tidak akan dibangkitkan setelah diwafatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul bala wa rabbi latub'atsunna. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bala, benar, wa rabbi, dan demi Tuhanku,
latub'atsunna, niscaya mereka benar-benar akan dibangkitkan, niscaya mereka benar-benar akan dibangkitkan. Di sini ada kalimat wa rabbi, dan demi Tuhanku, dan demi Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalilu minal hadis, man, barang siapa halafa, bersumpah, bi ghairillahi, dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala, dengan bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Hadis rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, masalah-masalah yang sangat-sangat sederhana, tetapi kalau seorang tidak memahami dengan baik, maka dia terjatuh dalam perkara-perkara yang besar. Karena sesungguhnya dengan itu seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bersumpah, maka wajib dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dia bersumpah dengan nama-nama yang lain. Jika dia bersumpah dengan menggunakan nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad asyraka, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Dan kita tahu bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang merupakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan tidak akan diberikan pengampunan bagi pelakunya jika dia wafat dan tidak bertaubat terhadap perbuatan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pengampunan dari dosa-dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan terhadap dosa selainnya lima yasha, bagi mereka yang dikehendakinya. Sungguh pun yang bersangkutan belum bertaubat setelah diwafatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pemahaman yang diajarkan kepada kita oleh a'immatu ahli sunnati wal jamaah, bahwa pelaku dosa besar selain dosa syirik adalah kita serahkan perkaranya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan memberikan pengampunan kepadanya selain dosa syirik. Karenanya hendaklah setiap kita dan kaum muslimin memperhatikan dengan baik perkara yang berhubungan dengan kesyirikan ini. Nah, nurid al-ahtana, ikra ya akhi.
Naam. Hadha huwa soal al-thalith wa thalathuna. Nantakil ila soal alladhi ba'dahu wa huwa soal ar-rabi wa thalathuna. Kita berpindah kepada soal berikutnya, yaitu soal yang ke-4 dan 30. As-soalu ar-rabi'u wa thalathuna. Hal yajuzu ta'liku kharzu wa tamaim lishifa? Hal yajuzu ta'liku al-kharji afan wa tamaimi lishifai? Al-jawabu la yajuzu ta'liquha li'annahu minasyirki. Al-jawabu la yajuzu ta'liquha li'annahu minasyirki. Ad-dalilu minal Qur'ani wa iyyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dalil minal Qur'an wa iyyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa. Ad-dalilu minal hadithi man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. At-tamima ma yu'allaqu minal 'aini, sahihun rawahu Ahmad. Aqra' hadha soal wa antum tukarriruna jama'atan. Saya ulang dan antum mengulang bersama. As-soalu ar-rabi'u wa thalathuna. Tafadhal. As-soalu ar-rabi'u wa thalathuna. As-soalu ar-rabi'u wa thalathuna. Hal yajuzu ta'liku al-kharzi wa tamaimi lishifa? Hal yajuzu ta'liku al-kharzi wa tamaimi lishifai? Al-jawabu la yajuzu ta'liquha li'annahu minasyirki. Al-jawabu la yajuzu ta'liquha li'annahu minasyirki. Ad-dalilu minal Qur'an wa iyyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa. Ad-dalilu minal Qur'an wa iyyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dalilu minal hadithi man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. At-tamima ma yu'allaqu minal aini,
sahihun rawahu Ahmad. Naam. Ala nikra'u jawiyan. As-su'alu ar-rabi' wa thalathuna. Tafadhalu. Nah, soalu ar-rabi'u wa thalathuna, soal yang ke-34. Apakah yajuzu dibolehkan? Apakah yajuzu boleh ta'liku menggantungkan al-kharji, sesuatu yang berlubang, wat-tamaim, dan jimat-jimat lisyifai, untuk kesembuhan. Ya, sering kita dapati orang-orang tua kita dulu kalau anaknya sakit kemudian datang ke dukun, dan oleh dukun itu kemudian diberikan sesuatu yang diikat dengan tali dan kemudian digantungkan di leher. Atau seseorang yang karena sakit putranya, putrinya, dan tulisan itu digantungkan di atas pintu atau di atas tembok atau di kamar. Itu yang disebut dengan at-tamaim, at-tamimah. Bolehkah seorang muslimah melakukan perkara tersebut? Al-jawabu la yajuzu ta'liquha. La yajuzu, tidak boleh, ta'liquha, menggantungnya, meletakkan di atas pintu atau di atas tempat-tempat yang lain. Li'annahu, karena sesungguhnya perkara tersebut minasyirki, termasuk kesyirikan, termasuk perbuatan syirik. Dan kalau penjelasan ini bisa kita pahami dengan baik, maka alangkah banyaknya saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih melakukan perkara-perkara ini. Apalagi kalau kita ke gunung, tidak satu pun rumah dari rumah-rumah kaum muslimin kecuali di atas pintu-pintu rumah ada digantung jimat-jimat yang ada. Ikhwanifillah, bisa jadi jimat yang ada di luar sana berbeda dengan jimat yang ada di sini, tetapi hakikat dari jimat tersebut adalah sama. Hakikat melepasnya lahu darinya illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita meminta kesembuhannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dalilu minal hadis, dalil dari hadis, man, barang siapa allaqa, menggantungkan, namimatan, jimat, faqada asyraka, maka benar-benar dia telah terjatuh dalam
kesyirikan. At-tamima jamanya adalah at-tamaim, adalah ma yu'allaku, apa-apa yang digantung, minal aini, dari penyakit al-ain, dari penyakit al-ain, penyakit yang ada bentuknya tetapi wujudnya tidak terlihat. Sahihun rawahu Ahmad, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namalah syarif, ikra ya akhi. At-tamimatu ma yu'allaq minal ain, sesuatu yang digantung untuk menghindarkan dari penyakit ain. Kalau orang Jawa sering menyebutnya sebagai penyakit sawan, penyakit yang terkadang hadirnya adalah bukan karena sesuatu yang aneh, karena hanya kekaguman seseorang kepada nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Seorang punya anak dan sedang lucu-lucunya, kemudian yang lain melihat anak yang lucu tersebut, kemudian hadir di hatinya sifat iri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si fulan tersebut. Maka kebencian yang lahir dari lubuk dalam hatinya tersebut itu bisa menjadikan sebab terjatuhnya si anak itu ke dalam sebuah penyakit. Maka kalau kita punya anak sedang lucu-lucunya dan orang lain mengaguminya, hendaklah kita berkata kepadanya, kul masya Allah, ucapkan masya Allah. Kalimat itu yang akan bisa menghindarkan terjadinya penyakit ain pada anak yang kita miliki, anak yang sedang lucu-lucunya tersebut. Itu ya ikhwah soal yang ke-34. Kemudian nantakil ila soal alladzi ba'dahu, kita berpindah kepada soal yang berikutnya, soal yang ke-35. Aqra'u hadha su'ala wa tandurun ila al-kitab. As-su'alu al-khamisu wa thalathuna. As-su'alu al-khamisu wa thalathuna. Bimadza natawassalu ila Allah subhanahu wa ta'ala, bimadza natawassalu ila Allah ta'ala. Al-jawabu natawassalu bi asma'ihi wa sifatihi wal amalis salihi. Al-jawabu natawassalu bi asma'ihi wa sifatihi wal amalis salihi. Ad-dalilu minal Qur'ani walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Ad-dalilu minal hadithi
as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak sahihun rawahu Ahmad. Ad-dalilu minal hadithi as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak sahihun rawahu Ahmadu. Naam, sa'aqra maratan thaniyatan wa tukarriruna jama'atan. As-su'alu al-khamisu wa thalathuna. As-su'alu al-khamisu wa thalathuna. Bimadha natawassalu ila Allah ta'ala. Bimadha natawassalu ila Allah ta'ala. Al-jawabu natawassalu bi asma'ihi wa sifatihi wal amalis salihi. Al-jawabu natawassalu bi asma'ihi wa sifatihi wal amalis salihi. Natawassalu bi asma'ihi wa sifatihi wal amalis salihi. Ad-dalilu minal Qur'ani walillahi al-asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ad-dalilu minal hadithi as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak rawahu Ahmad sahihun rawahu Ahmad. Nah, malah iqra'u sawiyan, tafadhalu. As-su'al al-khamis wa thalathuna. Naam, saqra hadha as-su'ala marratan thalithatan ma'a tarjama. Walladhi yurid at-tarjama falyaktub. As-su'alu al-khamisu wa thalathuna. Soal yang ke-5 dan 30. Berarti berapa? Soal yang ke-35. Sayatakallam al-muallif haula at-tawassul al-masru'. Pengarang Syekh Jamil Zainu akan berbicara tentang tawassul. Bolehkah kita atau dalam hal apa kita boleh membuat perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita boleh menjadikan seseorang
sebagai perantara, sesuatu sebagai perantara. Maka di sini disampaikan bimadza, dengan apa? Natawassalu, kita bertawassul, kita menjadikan perantara ilallahi, kepada Allah. Bimadza, dengan apa kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah masuk dalam tawassul yang masyru', tawassul yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Al-jawabu, jawabnya, natawassalu, kita bertawassul, kita menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi, dengan menyebut nama-nama Allah, wa sifatihi, dengan menyebut sifat-sifat Allah, dan wal amalis salihi, dan dengan amal saleh yang kita lakukan. Setiap kita pasti pernah merasa melakukan amal soleh. Bahkan setiap kita mesti merasa pernah melakukan amal soleh yang paling bagus yang kita lakukan. Maka amal soleh yang kita lakukan secara umum dan amal soleh yang kita lakukan secara khusus karena bagusnya, bisa kita jadikan sebagai perantara dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita inginkan. Ad-dalilu minal Qur'ani, dalil dari Al-Qur'an. Walillahi, dan milik Allah, al-asmaul husna, nama-nama yang baik, yang orang menyebut 99 nama. Sungguh pun hakikatnya adalah lebih dari itu. Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala jumlahnya. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka hendaklah engkau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Jabbar, dan nama-nama yang lain kita sebut, dan setelah itu kita sampaikan apa yang kita maukan dari keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalilu minal hadis, as'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu, bikulli, dengan semua, ismin, nama, huwa laka, yang milikmu, samaita, yang engkau namakan, bihi, dengannya, nafsaka, diri kamu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau miliki, yang telah engkau namakan dengan nama itu dirimu. Jadi bukan nama menurut kita, tetapi nama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini sahih rawahu Ahmad. Nah, Pak Misran, Iqra as-soal al-khamis wal thalathuna. Al-khamisu wa thalathuna, insyaallah. Al-jawabu atawassalu bi asma'ihi wa sifatihi wa amalihi wal amali salih. ad-dalilu minal Qur'an walillahi asma'ul husna Walillahil asmaul husna asma'ul husna
Naam. Riwayat Al-Harith, ikra ya akhi. Nah, alhamdulillah, hadhihi lailah qara'na thalatha as'ilah min hadzal kitab wa huwa su'al الثالث والثلاثون هل يجوز الحلف بغير الله والسؤال الرابع والثلاثون هل يجوز تعليق الحرز والتمائم للشفاء والسؤال الخامس والثلاثون بماذا نتوسل إلى الله تعالى. Alhamdulillah kita bisa membaca bersama 3 soal yang ada dalam kitab ini, dan kita cukupkan kajian kita pada malam ini dengan membaca 3 soal ini. Semoga apa yang telah kita baca bersama bisa kita pahami dan tentu bisa kita amalkan dari apa yang telah kita pahami tersebut. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda TV, TV-nya umat Islam.